Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya akan membagikan ilmu tentang 11 istri dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaih. Sebelumnya marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat karunia yang telah diberikan pada kita sekalian, sehingga kita masih diberi oleh Allah umur yang panjang. Amin ya rabbal alamin. Diberikan kenikmatan iman, senantiasa percaya kepada Allah. Diberikan kenikmatan Islam, senantiasa beribadah kepada Allah. Dan diberikan kenikmatan ihsan, senantiasa berbuat baik. Nikmat yang lain berupa kesehatan, baik lahir maupun batin. Sementara saudara kita ada yang meninggal dunia, semoga diampuni segala dosanya. Dan yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala pula. Para pemirsa yang budiman, selanjutnya sholawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Baik para pemirsa, judulnya adalah 11 istri Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang punya pendapat, terutama orang-orang orientalis, orang-orang barat yang menyelidiki Islam tetapi untuk menghancurkan Islam, tidak mengetahui bahwa bagaimana sejarah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama masalah istri-istri beliau yang jumlahnya 11. Mereka memojokkan Islam bahwa nabinya saja maniak seks. Tetapi karena beliau kurang tahu, mereka belum tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah ditetapkan oleh Allah. Ada bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan aku, kata Nabi Muhammad, apa yang saya lakukan bukan dari yaitu hawa nafsu saya sendiri, akan tetapi yaitu dari wahyu, dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau Rasulullah itu melakukan yaitu poligami atau menikahi istri-istri 11 itu tidak lain adalah petunjuk atau ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi wa ma yantiqu anil hawa, bukan dari hawa nafsunya, tapi illa wahyu yuha, yaitu dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping menikahi istri-istri yang banyak, mewakili seluruh karakteristik wanita di muka bumi ini. Jadi 11 itu. Bahkan sebagai ummul mukminin, contoh seperti Siti Aisyah radhiyallahu anha. Di beliau Siti Aisyah itu merupakan pedoman bagi wanita yang haid,
nifas, wilada, istihadah. Jadi bukan dari Rasulullah, karena seorang laki-laki, yaitu dari seorang gadis yang sangat cantik bernama Siti Aisyah. Jadi satu-satunya istri Rasulullah yang gadis hanya Siti Aisyah. Itu pun yaitu atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para pemirsa, apa faktor istri Nabi begitu banyak? Yaitu untuk menolong janda-janda dan anak yatim untuk berjuang di jalan Allah. Di samping sebagai pengikat antar suku, menjadikan poligami dengan alat memperkuat dan memperluas kekuasaan Islam di Jazirah Arab. Jadi harus tahu ada faktor siasa politik untuk penyebaran Islam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, siapa saja yang istri-istri dari Rasulullah? Yang pertama yaitu istri Nabi bernama Siti Khadijah binti Khuwailid. Siti Khadijah binti Khuwailid. Siti Khadijah ini adalah seorang yang jutawan, yang miliarder dan lain-lain. Banyak yang menyenanginya. Sebelum menikah dengan Rasulullah, ya, yaitu sudah punya anak. 2 Siti Khadijah itu, yaitu yang bernama Hala dan Hindun. Gitu. Nah, menikah dengan Rasulullah, ya, sudah janda. Ya, Siti Khadijah itu usianya 40 tahun. Sedangkan Rasulullah adalah 25 tahun. Ini para pemirsa yang harus kita ketahui. Jadi Siti Khadijah sudah 40 tahun. Tapi Rasulullah 25 tahun. Mengapa Siti Khadijah memilih Rasulullah SAW? Karena beliau yaitu di samping jujur, beliau adalah panutan semua umat. Sehingga beliau terkenal dengan sebutan Al-Amin, yang jujur, yang dapat dipercaya. Ini yang pertama. Dan menikah dengan Siti Khadijah, mempunyai anak yaitu Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum dan Siti Fatimah. Ya, jadi mempunyai anak 6 dengan Siti Khadijah. Beliau tidak akan berpoligami selama ada Siti Khadijah. Setelah wafat, maka menikah dengan yaitu istri yang kedua yang bernama Saudah binti Zama'ah. Ya. Saudah binti Zama'ah. Beliau tidak langsung menikah, melainkan menduda selama kurang lebih 1 tahun terlebih dahulu. Dinikahi itu janda tua itu, Siti Saudah itu. Usianya sudah 55 tahun. Yang memiliki banyak anak yang membutuhkan, yaitu pelindung. Kemudian para pemirsa, nomor 3, yaitu istrinya bernama Siti Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Jadi putri dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Nah, satu-satunya yang gadis hanya Siti Aisyah, putri dari yaitu
Abu Bakar As-Siddiq, tidak punya anak. Kemudian yang nomor 4 yaitu Siti Hafsah binti Umar bin Khattab. Rasulullah SAW melakukan pernikahan dengan Siti Hafsah pada tahun ketiga setelah hijrah. Menurut keterangan sirah Nabawiyah, Siti Hafsah merupakan janda dari Hunais binti Hudafa As-Sahmi yang gugur ketika berperang melawan kaum kafir Quraisy. Yang kelima, istri Rasulullah SAW yaitu Siti Zainab binti Huzaimah. Siti Zainab dahulunya adalah istri dari Abdullah bin Jahsh, namun Abdullah bin Jahsh mati syahid di medan perang saat melakukan yaitu perang Uhud yang terjadi 3 bulan setelah menikah dengan Zainab. Para pemirsa yang dirahmati Allah, selanjutnya yaitu istri yang keenam, Ummu Salamah Hindun binti Abu Umayyah. Siti Ummu Salamah adalah istri Nabi Muhammad SAW. Berikutnya yang sebelum merupakan istri dari Abu Salamah. Abu Salamah meninggal dunia pada bulan Jumadil Akhir pada tahun 4 Hijriah. Kemudian Rasulullah menikahinya pada bulan Syawal di tahun yang sama. Yang ketujuh istri Nabi, Siti Zainab binti Jahsh bin Rabbab. Siti Zainab berasal dari Bani As'ad bin Huzaimah serta merupakan putri dari bibi Rasulullah SAW sendiri. Sebelumnya ia adalah istri Zaid bin Harisah yang dianggap sebagai putra angkat dari Rasulullah SAW sendiri. Yang kedelapan yaitu Siti Juwairiyah binti Al-Haris, ayah dari Juwairiyah, merupakan pemimpin Bani Mustalik dari Huza'ah. Siti Juwairiyah tadinya adalah tawanan Sabit bin Qais bin Sammas. Kemudian Rasulullah menembusnya lalu menikahinya pada bulan Sya'ban pada tahun 6 Hijriah. Yang kesembilan, Siti Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan. Rasulullah melamar Ummu Siti Habibah Ramlah binti Abu Sufyan melalui Amr bin Umayyus Ad-Damri, yang sebenarnya saat itu Amr bin Umayyus Ad-Damri diutus untuk menyerahkan surat Rasulullah SAW kepada Raja Najasyi pada bulan Muharram 7 Hijriah. Rasulullah SAW menikahi Siti Ummu Habibah yang berstatus janda setelah ditinggal wafat oleh suaminya yang melakukan murtad. Meskipun begitu, Ummu Habibah masih tetap berpegang teguh kepada Islam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, yang ke-10 Siti Sofiyah binti Huyah binti Akhtab. Siti Sofiyah merupakan Bani Israel yang termasuk dalam tawanan Khaybar. Rasulullah SAW kemudian memilih untuk membayar pembebasannya dan menikahinya setelah penaklukan Khaybar pada tahun Hijriyah. Yang terakhir, para pemirsa, yaitu Siti Maimunah binti Al-Haris. Siti Maimunah adalah saudara dari Ummul Fadil Lubabah binti Al-Haris. Rasulullah SAW menikahinya pada bulan Dzulqa'dah 7 Hijriah saat umroh qadha setelah habis masa iddahnya. Ia disebut sebagai wanita terakhir yang dinikahi oleh Rasulullah SAW
pada bulan Dzulqa'dah. Demikian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, istri Nabi besar Muhammad SAW adalah 11. Sebagian umat Islam ada yang belum mengetahuinya. Yang diketahuinya hanya Siti Khadijah dan Siti Aisyah. Jadi apa yang saya sampaikan ini yaitu berdasarkan tarikh sirah dari kisah-kisah Nabi, istri-istri Nabi besar Muhammad SAW. Kita harus mengetahuinya. Jadi setelah itu para pemirsa, maka turunlah yaitu ayat di mana di dalam surat An-Nisa ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa in khiftum alla tuksitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Artinya jika kamu merasa khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, jika kamu menikahinya, nikahilah perempuan yang lain yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Akan tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang tidak demikian itu lebih baik untuk berbuat dolim. Ini beberapa pemirsa. Jadi untuk istri Rasulullah 11 itu spesial khusus untuk Rasulullah SAW. Kita hanya dibatasi bagi seorang laki-laki berpoligami hanya 4 maksimal. Kalau tidak mampu maka mampu berlaku adil, kata Allah 1 saja. Demikian apa yang bisa saya sampaikan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Jangan lupa subscribe, like, komen dan lain-lain. Dan kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.